Pada hakikatnya, kehidupan di dunia hanyalah sementara. Sebab kehidupan manusia yang sesungguhnya adalah di alam akhirat. Alam yang kokoh dan abadi. Kita sebagai manusia, hendaklah mempersiapkan diri dengan baik untuk menempuh kehidupan abadi tersebut. Yang tentu saja, kita persiapkan selagi masih hidup di atas dunia fana ini, agar kita tidak menjadi golongan dari orang-orang yang merugi. Karena, mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat merupakan cita-cita tertinggi bagi setiap manusia. Di kehidupan akhirat, setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, dan setiap perbuatan baik atau buruk akan dimintai pertanggungjawaban kelak, dan semuanya akan dihisap. Hisap sendiri merupakan pemeriksaan atas semua amalan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Namun ada juga dari golongan manusia yang mendapatkan keistimewaan tidak dihisap saat di akhirat. Berikut 7 golongan manusia yang mendapatkan keistimewaan tidak dihisap saat di akhirat kelak. Pertama, orang yang mengucapkan kalimat syahadat saat ia meninggal dunia. Kalimat syahadat atau kalimat tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam kehidupan. Oleh karena itu, bagi siapa yang mampu merealisasikan tauhid dengan benar, akan mendapat beberapa keistimewaan. Allah menjanjikan banyak sekali kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat, bagi para ahli tauhid yang beriman dan bertakwa. Dan sungguh keberuntungan yang besar bagi orang-orang yang dapat melafazkan kalimah syahadat atau kalimah tauhid saat sakaratul maut, di dalam menghadapi kematian. Sebagaimana terdapat di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kedua, orang yang wafat di siang atau malam Jumat. Bagi umat Islam, Jumat merupakan hari yang spesial. Bukan hanya bagi mereka yang hidup, tapi juga untuk mereka yang sudah meninggal. Pasalnya, di hari Jumat, para muslim dikatakan terbebas dari siksa kubur. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi dan pandangan beberapa ulama. Dan di dalam beberapa riwayat disebutkan, jika meninggal di hari tersebut, merupakan salah satu tanda kematian dalam keadaan husnul khotimah. Seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Ketiga, orang yang kena musibah pada fisiknya atau hartanya, lalu ia bersabar. Sabar merupakan perbuatan mulia yang tidak mudah dilakukan oleh semua orang, terutama bersabar di saat musibah dan cobaan tengah menimpa kehidupan kita, dan tetap sabar menjalaninya hingga wafat. Hanyalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, dengan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah sudah ketetapan Allah, dan Allah tidak akan memberikan cobaan atau ujian melebihi batas umatnya. Di banyak ayat Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang bersabar ditempatkan di antara orang-orang beriman dan bertakwa, yang dijanjikan surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 96 dan Al-Furqan ayat 75. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Keempat, orang yang berbakti kepada orang tuanya. Islam mengajarkan
bahwa berbakti pada orang tua, hukumnya wajib. Dan seorang anak, wajib mematuhi perintah orang tua. Selagi perintah tersebut baik dan bukan dalam hal kemungkaran. Seorang anak yang berusaha untuk mencari keridhaan orang tua, menyenangkan hati orang tua, dan membuat mereka tersenyum dan tertawa, merupakan hal yang paling disukai Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya senyuman orang tua adalah rahmat dan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin, maka jangan sia-siakanlah pintu itu, atau jagalah dia. Kelima, perempuan yang taat kepada suaminya. Kewajiban besar seorang istri kepada suami adalah mentaati perintahnya. Islam pun memuji istri yang taat pada suaminya. Bahkan istri yang taat kepada suami itulah yang dianggap sebagai wanita terbaik, selagi ketaatan tersebut tidak di dalam hal kemungkaran. Dengan ketaatan seorang istri, maka hubungan kedua pasangan akan langgeng dan terus harmonis. Dan di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan bahwa di antara keutamaan seorang istri yang taat pada suami adalah akan dijamin masuk surga. Sebagaimana terdapat di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Keenam, orang yang wafat di tengah jalan, baik menuju Mekah maupun sepulangnya. Ibadah haji merupakan ibadah yang terdapat di dalam salah satu rukun Islam. Meninggal di tanah suci, Mekah atau Madinah, terutama saat melaksanakan ibadah haji, termasuk sebuah keutamaan dan kehormatan, bahkan keutamaan dan pahala. Saat meninggal di tanah suci adalah masuk surga tanpa hisab. Selain itu, keutamaan meninggal di salah satu tanah suci, Mekah dan Madinah, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan At-Tabarani, Rasulullah bersabda, barang siapa meninggal di salah satu tanah haram, Mekah dan Madinah, maka dia wajib mendapat syafaatku, dan kelak dia termasuk orang-orang yang selamat. Ketujuh, orang yang membuat sumur di tanah lapang secara ikhlas untuk kepentingan umum. Bersedekah merupakan perbuatan mulia, terutama memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, sekaligus hasil sedekah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum, maka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membuat sumur atau bersedekah air kepada yang membutuhkan, yang bermanfaat bagi manusia maupun makhluk lainnya, merupakan amalan mulia yang kelak akan dibalas Allah dengan kemuliaan di yaumil akhir kelak. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, barang siapa menggali sumur di tanah kosong atas dorongan iman dan mengharap pahala Allah, dia masuk surga tanpa hisab.